Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 5. Menjelaskan tentang evaporasi untuk memenuhi salah satu mata kuliah perancangan proses dengan dosen pengampu Ibu Putriana Sari Sirait SPMSI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lisa Evrieni. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu batch type pan evaporator. Evaporasi dengan sistem batch pan adalah salah satu metode tertua dalam pemekatan. Hal ini telah ketinggalan zaman dengan teknologi sekarang ini, namun masih digunakan dalam beberapa aplikasi yang terbatas seperti pemekatan nira dalam pembuatan gula merah dan dalam pengolahan beberapa produk farmasi. Pemanasan batch pan biasanya menggunakan jaket pemanas atau menggunakan koil pemanas atau juga dipanaskan secara langsung dengan api di bawah pan. Luas perpindahan panas biasanya sangat kecil karena terbentuk bejana dan koefisien perpindahan panas cenderung rendah karena konveksi natural. Luas permukaan rendah dengan koefisien perpindahan panas yang rendah umumnya membatasi kapasitas penguapan dari sistem tersebut. Perpindahan panas dapat ditingkatkan dengan pengadukan dalam bejana. Dalam banyak kasus, perbedaan suhu yang besar tidak dapat digunakan karena kekhawatiran akan timbulnya fouling pada permukaan perpindahan panas. Kapasitas penguapan relatif rendah karena itu penggunaannya terbatas. Dengan batch pan evaporator, waktu tinggal produk biasanya adalah berjam-jam. Oleh karena itu, yang penting adalah untuk mendidihkan pada temperaturnya dan tekanan vakum ketika produk sensitif terhadap panas atau thermodegradable. Berikut adalah cara kerja pada batch type pan evaporator. Simak video berikut. In batch type pan evaporator, the product is either heated in a steam jacketed vessel, as shown in this photograph, where we have steam that is fed into an outside jacket around the vessel, or the product is heated in a vessel that contains steam coils. The steam will then condense inside the coils and the heat will be transferred into the liquid food. Typically, the vessel is open to the atmosphere, or it may be connected to vacuum. As we see here in this animation, vacuum is used to boil the liquid at a temperature below its boiling point. This allows concentrating products that are heat sensitive. Also, as we see in this animation, as the steam condenses in the outside jacket, it leaves as a condensate, and once the product has concentrated to the required concentration values, it is then discharged. We notice that the heat transfer area is quite small. The heating of product is by natural convection. That means that the residence time, that is the time that the liquid food spends inside the vessel, is rather long, and therefore the processing capacity in these types of evaporators is also low. Sometimes paddles may be used inside the vessel for agitation to improve the rate of heat transfer. Also, when coils are used, sometimes they may be rotated inside the vessel, again to increase the rate of heat transfer.
Halo, perkenalkan namaku Abi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sih natural sirkulasi evaporator, yang dimana juga disebut dengan evaporator sirkulasi alami, yang dimana evaporator ini merupakan jenis yang memanfaatkan perbedaan densitas cairan akibat perbedaan suhu yang menggerakkan cairan tanpa memerlukan pompa atau peralatan mekanisme yang lain, dimana proses ini biasanya terjadi dalam sistem tertutup, dimana cairan dipanaskan akan mengalami penurunan intensitas dan naik ke atas, sementara cairan yang lebih dingin, densitas lebih tinggi, akan turun ke bawah yang menciptakan sirkulasi alami. Ya, mungkin penjelasan yang lebih detailnya bisa melihat video ini. Evaporator sirkulasi alami adalah jenis evaporator yang bekerja dengan memanfaatkan sirkulasi yang terjadi akibat perbedaan densitas yang dihasilkan oleh pemanas. Evaporator sirkulasi alam merupakan alat evaporasi yang terdiri dari tabung vertikal pendek yang biasanya memiliki panjang 1 hingga 2 meter dan diameter 5 hingga 10 cm. Tabung vertikal pendek ini ditempatkan di dalam peti uap. Tabung dan peti uap secara sistem keduanya disebut kalandria, sehingga ketika produk pemanas di dalam tabung karena perbedaan padatan, produk yang dipanaskan naik melalui tabung ke atas. Uap air membentuk embun di bagian luar tabung dan kondensat untuk meninggikan evaporator. Selanjutnya, pada cairan panas yang naik ke atas kemudian jatuh kembali ke dasar melalui ruang atau jatuh kembali ke dasar melalui bagian melingkar di tengah pipa. Pada kecepatan kenaikan produk dalam tabung biasanya 1 meter per detik diekspos berulang kali ke permukaan yang dipanaskan. Evaporator jenis ini cocok untuk cairan dengan viskositas rendah seperti larutan. Nah, pada penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayat dan Janati, yang mereka lakukan yaitu analisis prosesan penguapan nira pada evaporator stasiun penguapan pabrik gula, di mana mereka menyebutkan evaporator merupakan suatu alat yang digunakan untuk proses evaporasi pada industri gula. Manfaat dari alat ini yaitu mengentalkan nira sebelum diolah lebih lanjut dan untuk menurunkan aktivitas air. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja alat evaporator. Salah satunya itu evaporator falling film. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja evaporator falling film. Evaporator ini adalah salah satu jenis evaporator yang digunakan dalam proses industri untuk menghilangkan pelarut atau zat cair dalam larutan atau campuran. Proses ini pada umumnya digunakan pada industri makanan, minuman, farmasi, dan kimia. Ada beberapa tahap dalam cara kerja evaporator falling film, yaitu yang pertama, pemasukan. Larutan atau campuran yang akan diproses dimasukkan ke dalam sistem evaporator. Kemudian ada pemanasan. Larutan tersebut dipanaskan hingga suhu tertentu. Biasanya pemanasan dilakukan dengan menggunakan uap panas atau pemanas lainnya. Selanjutnya yaitu tahap pengaliran. Larutan dipompa ke bagian atas tabung atau pipa evaporator yang terletak secara vertikal. Selanjutnya yaitu pelebaran film. Larutan tersebut kemudian didistribusikan secara merata sepanjang dinding dalam tabung evaporator. Kemudian larutan ini terbentuk karena adanya gaya gravitasi. Film ini disebut juga falling film karena aliran zat cair turun secara perlahan di sepanjang permukaan tabung. Kemudian selanjutnya yaitu penguapan. Pada saat larutan mengalir secara merata di sepanjang permukaan pipa atau tabung, pemanasan menyebabkan pelarut atau zat cair dalam larutan tersebut menguap. Tahap selanjutnya yaitu pengumpulan uap. Uap yang dihasilkan dalam penguapan larutan dikumpulkan di bagian atas evaporator. Selanjutnya pemisahan uap. Uap tersebut kemudian dipisahkan dari zat padat atau residu yang tersisa dalam larutan, biasanya dengan menggunakan kondensor atau sistem pemisahan lainnya. Kemudian selanjutnya itu pengumpulan produk. Produk hasil penghilangan larutan atau zat cair yang mungkin berupa konsentrat diambil dari sistem evaporator. Dalam
kasus-kasus evaporator film jatuh atau falling film, media pemanas disirkulasi melalui sisi cangkang penukar panas. Cairan proses dilewatkan melalui sisi tabung evaporator, energi ditransfer dari media pemanas ke dalam produk, dan sebagian produk diuapkan. Cairan proses dipompa ke bagian atas evaporator film jatuh dan didistribusikan secara merata ke seluruh tabung pemanas di penukar panas. Sangat penting agar cairan terdistribusi dengan baik sehingga mengalir secara merata ke dinding bagian dalam setiap tabung. Lapisan cairan yang turun melalui tabung dikenal sebagai film jatuh, dan dari sinilah penukar panas itu didapatkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Malanisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang falling film evaporator. Sebelum memulai ke pembahasan, apa sih evaporator itu? Nah, evaporator adalah alat yang digunakan untuk memisahkan suatu larutan dengan cara penguapan. Faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses evaporasi ini? Jadi, faktor pertama adalah konsentrasi larutan yang mana digunakan pada umumnya berkonsentrasi rendah, namun jika sebaliknya maka cara kerja dari eksplorasi ini akan sangat berat. Faktor yang kedua adalah kelarutan. Ketiga adalah sensitifikan bahan terhadap suhu. Yang keempat adalah pembusaan atau foaming. Yang kelima tekanan dan suhu operasi. Dan yang terakhir ialah kerak dan bahan konstruksi. Kemudian ada pun jenis-jenis evaporator. Yang pertama ialah falling film evaporator. Nah, yang pertama ini adalah yang bakalan kita bahas nantinya. Yang kedua ialah rising film atau long top vertical evaporator. Yang ketiga adalah flat evaporator. Dan yang terakhir ialah vertical tabung evaporator. Nah, berikut video yang akan menjelaskan tentang falling film evaporator. Yuk kita simak sama-sama. Rising film evaporator is a suitable choice for feed liquid with a large flow rate or dealing with solvent with high risk of scaling and foaming. A rising film evaporation system mainly includes rising film heat exchanger, separator, and side channel steam compressor. Feed liquid temperature increases after being preheated by the primary heat exchanger. Then will be transported to the tube bundle in the rising film evaporation system by a feed pump. Secondary steam from the side channel compressor is introduced into the heat exchanger's shell side. Temperature of the feed liquid in the tube will increase due to heat exchanging with hot steam on the outside of the tube. Feed liquid flows upward in the tube, which initially has a full liquid flow, then transforms into the liquid gas mixture flow as evaporation occurs during the process and finally turns into the spray flow at the top end of the tube. Liquid gas mixture flows into the separator at high speed. Non-evaporated liquid condenses to the bottom of the separator and circulated back to the heat exchanger, and steam will be generated in the process directed to the compressor to increase its temperature content to reuse at heat source. Side channel compressor is a new innovation designed by Laham. After being introduced at the inlet, gas circulated in the flow channel, then be discharged at the outlet. Fluid pressure increases due to the rotation of an impeller with multiple blades. Side channel compressor has unique characteristics like high stability, less noise, high pressure ratio, and can be used in a wide range of applications. Halo, saya Revan Dijansa. Di sini saya akan sedikit membahas tentang force circulation evaporator. Force circulation evaporator sering digunakan dalam kombinasi dengan falling film evaporator
sebagai konsentrator tinggi atau sebagai evaporator kristallisasi untuk larutan garam, dan sangat memadai untuk cairan yang sangat kental atau dengan kecenderungan pengotoran yang tinggi serta langkah-langkah konsentrasi tinggi dalam pabrik evaporasi efek ganda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan yang lebih dalamnya, mari kita simak video berikut. Forced circulation evaporator merupakan hasil rangkaian untuk keperluan tertentu, di mana heat exchanger, pompa, dan unit pemisah cairan uap merupakan unit yang terpisah. Umumnya untuk memperoleh jenis ini biasanya digunakan alat-alat yang kita rangkai sendiri. Jenis evaporator ini biasa digunakan untuk pembentukan garam dan gula yang berupa produk kristal dalam industri pangan. Insensitif ke clogging. Pompa sirkulasi memastikan kecepatan tinggi dalam tabung pertukaran, mengurangi jumlah endapan pada dinding dan mencegah penguapan, sehingga resiko konsentrasi berlebih dapat diminimalisir. Suitable for use with suspend materials. Untuk produk yang mendekati kristalisasi, tidak seperti Failing Film Evaporator, Forced Circulation Evaporator dapat bekerja dengan partikel tersuspensi atau adanya kristal, tanpa menghalangi tabung pertukaran. Financial Impact. Forced Circulation Evaporator ini memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Failing Film Evaporator, sehingga lebih sering digunakan. Evaporator umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu penukar panas, bagian evaporasi atau tempat di mana cairan mendidih lalu menguap, dan pemisah untuk memisahkan uap dari cairan lalu dimasukkan ke dalam kondensor untuk diembunkan atau dikondensasi ke peralatan lainnya. Cara kerja Forced Circulation Evaporator. Jika cairan mendidih pada permukaan pemanas, karakteristik pengotorannya dapat menimbulkan masalah. Mekanisme sirkulasi evaporator paksa mencegah skenario ini dengan menaikkan titik bibis cairan. Kerja Forced Circulation Evaporator melibatkan minuman keras yang dipompa melalui tabung dengan kecepatan tinggi. Cairan mengalir dari bawah, kerucut badan uap, melalui tabung, dan kemudian kembali ke badan uap. Ketika cairan keluar dari tabung dan memasuki badan uap, tiba-tiba terjadi penurunan tekanan yang menyebabkan flashing cairan super panas. Oleh karena itu, penguapan terjadi di badan uap. Kerja Forced Circulation Evaporator juga menciptakan tingkat agitasi. Cairan dipertahankan pada ketinggian tertentu di atas tabung penukar panas serta di atas badan uap. Ini membantu mencegah massa mendidih di permukaan tabung dan di saluran masuk. Jika pendidihan terjadi di sini, itu akan menyebabkan pengotoran permukaan perpindahan panas karena pengendapan di dalam tabung. Kecepatan tabung yang memadai dipastikan dengan memberikan tingkat sirkulasi yang tinggi untuk cairan melalui pemompaan. Pada bagian ini, mesin membantu mencapai perpindahan panas yang diinginkan. Halo guys, saya Zamafal Al-Farizi akan menjelaskan tentang Agitated Film Evaporator. Menurut Iqbal, 2021, evaporator adalah alat yang digunakan untuk proses pengentalan larutan dengan cara mendidihkan atau menguapkan pelarut. Mekanisme kerja evaporator adalah steam yang dihasilkan oleh alat pemindah panas, kemudian panas yang ada pada steam berpindah pada bahan atau larutan sehingga suhu larutan akan mencapai titik didihnya. Uap yang dihasilkan masih digunakan atau disuplai sehingga terjadi peningkatan tekanan uap. Agitated Film Evaporator adalah jenis evaporator yang digunakan dalam proses pemisahan cairan berdasarkan perbedaan titik didihnya dengan bantuan agitasi atau pengadukan. Evaporator ini dirancang untuk menangani cairan dengan viskositas tinggi dan termolabilitas yang rendah, serta menghindari pengumpulan atau pembentukan kerak pada permukaan panas. Cara kerjanya melibatkan cairan yang dipompa ke dalam evaporator, di mana rotor atau mekanisme pengaduk menciptakan film tipis dari cairan tersebut di sepanjang permukaan pemanas. Agitasi mekanis ini memastikan distribusi cairan yang merata, meningkatkan efisiensi perpindahan panas dan mengurangi waktu tinggal cairan di dalam evaporator, sehingga meminimalkan risiko degradasi termal. Produk akhirnya adalah konsentrat yang diperoleh dengan menguapkan pelarut atau komponen volatil dari campuran awal. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini.
Sekian dari kami dan terima kasih. Tonton video kami, tonton. Alah tuh maluang. Lah, assalamualaikum.